Welcome back to my channel. Sesuai janji aku minggu lalu, hari ini videonya akan tentang sertifikat kayak apa aja sih yang bisa dilampirin teman-teman semua kalau mau kuliah ke Taiwan. Nah, kenapa harus lampirin sertifikat? Menurut aku sendiri, sertifikat itu bisa memperlancar kayak penerimaannya teman-teman. Maksudnya gimana ya? Biar yang menilai teman-teman maksudnya keterima atau enggaknya itu lebih respect gitu loh. Jadi kayak teman-teman udah punya prestasi atau gimana ya, kayak mungkin accomplishment atau training dan lain-lain yang kayak jadinya tuh orang kalau lihat pencapaian teman-teman itu, recognition atau awards atau apapun itu, jadi dia akan menilai teman-teman tuh punya mindset yang positif, terus lebih kayak giat ya gimana sih, beda lah sama yang maksudnya pasif gitu. Nah, hari ini videonya bukan karena aku pengen sombongin aku punya apa, tapi karena kebetulan teman aku yang aku mentoring sendiri, jadi aku mentoring dia untuk daftar ke Taiwan dan dia puji Tuhan udah keterima di salah satu universitas walaupun dia masih menunggu pengumuman yang lainnya karena dia daftar ke banyak universitas. Jadi dia kayak daftar kayak ke 3 atau 4 gitu, aku lupa. Pokoknya dia udah terima di salah satunya. Lalu teman aku ini dia nggak menyertain apa-apa, nggak sertain sertifikat apa-apa karena dia bilang ke aku dia cuma ada sertifikat yang kayak training doang. Padahal training sebenarnya boleh dimasukin, cuman waktu itu dia nggak bilang ke aku dan udah terlanjur daftar. Dia kira nggak bisa karena itu bukan sertifikat awards atau juara dan lain-lain. Sebenarnya itu bisa-bisa aja. Jadi mau bentuk apapun itu, yang penting dia bentuknya sertifikat dan ada namanya teman-teman itu tuh kayaknya menurut aku sih boleh untuk disertakan di setiap application ya, mau application beasiswa kayak dan lain-lain itu perlu banget. Dan apalagi kalau misalnya teman-teman bisa ceritain sertifikat itu ke dalam misalnya autobiografi atau CV atau ke cover letter, itu menurut aku membantu banget sih, pasti. Nah, oke, jadi apa yang aku kasih buat universitas pas aku daftar S1. Pas aku daftar S1 tuh aku nggak banyak sih, kayak cuman penghargaan, ini udah kena air, penghargaan juara. Ini dulu aku pernah ikut PMR ya, jadi ini kayak organisasi sih, juara organisasi bukan juara yang akademisi. Jadi terus lagi itu ini, terus kayak certificate of participation kayak gini-gini nih. Ini kayak gini certification, terus ini sertifikat apa lagi nih, participation juga 2. Lalu kalau yang ini buat yang pas S2 nih, ntar ya, S2 ini ya, S2 ini S2. Nah terus aku ada award leader training gitu, aku juga ada tahun 2014, tahun 2014. Terus udah gitu ini pas S2. Nah ini aku gold standard. Jadi ini penghargaan dari UK gitu untuk anak-anak muda. Jadi aku udah dapet bronze, silver, dan gold. Jadi 3-3-nya lengkap, silver, bronze, dan gold. Nah ini aku sertain semua pas kemarin aku daftar S1. Apalagi ya, kayaknya udah gitu doang, sama ijazah dan lain-lain. Nah kalau nilai pas aku pas lagi SMA ya segitu-segitu aja sih sebenarnya, rata-rata nggak sampai 85 gitu, itu lumayan. Terus lagi itu sertifikat aku yang segini yang aku lampirin. Nah pas aku daftar S2 lebih banyak lagi karena pas lagi aku kuliah juga kebetulan aku ikut-ikut lomba poster, pokoknya lomba yang gitu-gitulah, daftarin paper jurnal gitu-gitu, itu pas S3 sih tapi. Nah terus udah gitu ini ya, mulai dari S2.
Oke, pertama-tama adalah juara poster. Ini juara dari Tonghai juga sih sebenarnya. Jadi kebetulan waktu itu gratis, ikutan aja, iseng-iseng, terus dapat juaranya. Terus juga dapat uang, kayak sekitar nggak banyak sih, kayak berapa ya, 1.000 atau 2.000 gitu, 2.000 NT, lumayan kan. Pas aku daftar S2, aku udah sertain yang tadi pas S1 juga sama ini, jadi nambah banyak lagi. Kayak appreciation, ada certificate of appreciation, cuma lihat tadi ya. Ini aku di interview session, aku dapat appreciation itu. Terus lagi tuh ada ini completion, ada ini Yanjiu Zhengming. Jadi kayak ya pokoknya aku ikut kayak kechen gitu, apa ya kechen, kelas, bukan kelas ya, semacam training juga ya. Terus ini aku jadi MC di salah satu conference, International Symposium on Learning Environment and University Social Responsibility. Ini aku jadi MC, terus dapat ini juga certificate of attendance. Terus ini apa lagi nih? Nah, ini pas aku pelayanan gereja ke Filipina dapat juga. Ini jadi tuh dari gereja Taiwan kita bareng-bareng pelayanan ke Filipina, dapat sertifikat juga. Terus apa lagi? Ini juga certificate of recognition. Ini juga volunteer, sertifikat volunteer. Terus ini juga appreciation, certificate of appreciation. Nah, kurang lebih ya kayak gini ya yang bisa teman-teman lampirin buat teman-teman kuliah ke Taiwan. Jadi mau sertifikat apapun itu sebenarnya kalau bentuknya pokoknya sertifikat kayak gini gitu, sertifikat yang bentuk karton begini ya, itu lampirin aja sih sebenarnya. Jadi itu pasti dijadiin bahan pertimbangan dan lain-lain, yang kayak aku dapetin yang kayak dari Tonghai gitu, appreciation, itu gue pasti jadi pertimbangan buat yang nilai teman-teman, kasih grade masuk atau enggak. Terus biasanya itu aku sih dapat kemarin dengar-dengar dari dosen S3 aku, jadi kayak dosen yang ngajar di sana, dia tuh kebetulan yang menilai mahasiswa baru gitu, maksudnya dia yang jadi komitinya gitu. Terus dia bilang katanya itu kalau misalnya kita pas lagi masuk itu tuh ada grade-nya. Nah, grade-nya itu ditentuin dari kuota satu, terus udah gitu dari grade-nya itu juga ditentuin beasiswa. Jadi misalnya teman-teman, misalnya aku compete sama salah satu kemarin ini dosennya itu bilang aku ada dikompitin, maksudnya formulir aku dikompet sama anak dari Mesir, jadi international student dari Mesir, dari Egypt. Terus dari gitu dia bilang dia melihat dari prestasi, nilai, grade, jurnal, maksudnya kayak research-nya dulu tuh kemarin apa pas lagi S2. Terus udah gitu apa gitu, kebetulan dia nilai aku tuh lebih bagus ketimbang dia nilai yang Mesir, jadi dia bilang ke aku kan. Cuma kalau dia nilai aku lebih jelek kan dia nggak mungkin bilang ke aku. Terus dia bilang ke akunya tuh kita masih internasional, kalau misalnya kita belajar di Taiwan itu biasanya kita dikasih grade. Nah, di grade itu misalnya di departemen mana kuotanya cuman 2 atau 3 gitu kan, atau misalnya PhD-nya kuotanya cuman 2 atau 3 orang, terus S2-nya cuman 5-8 orang gitu-gitu. Nah, dari situ diurutin lagi nama-namanya. Misalnya kan kayak tadi bilang misalnya S2 kuotanya 5-8 orang. Nah, yang daftar ada 15 orang, berarti kan harus di-cut 7 orang kan, biar dapatnya cuma 8 orang. Nah, 8 orang itu di-grade lagi katanya. Jadi yang paling tinggi itu dapat beasiswa yang paling tinggi, terus yang ke bawah-bawah itu ada yang dapat misalnya award yang level 2, level 3, terus ada yang juga nggak dapet, jadi cuma keterima. Jadi menurut aku ini juga balik lagi kayak ke study plan teman-teman, terus autobiografi, cover letter, dan lain-lain yang disertain itu harus ditulis dengan baik, biar yang nilai teman-teman itu punya kepercayaan gitu lah buat kasih tempat dan kuota itu buat teman-teman. Gitu, mungkin segitu dulu mungkin videonya hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa di like, di komen, di share. Bye bye.